Sampai saat ini, penyakit menular seksual masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Setiap tahunnya, jutaan orang terinfeksi oleh penyakit menular seksual, namun seringkali tanpa menunjukkan gejala yang jelas, sehingga banyak orang yang masih belum menyadari bahwa mereka terinfeksi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit menular seksual yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, yaitu infeksi chlamydia yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penasaran? Yuk simak penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai chlamydia, marilah kita mengenal mengenai epidemiologi dari chlamydia itu sendiri. Berdasarkan laporan WHO pada tahun 2020, diestimasi terdapat 374 juta infeksi baru yang disebabkan oleh penyakit menular seksual, dengan chlamydia sebagai penempat urutan kedua dari 4 penyakit menular seksual yang paling sering terjadi di seluruh dunia. Pada tahun yang sama, diestimasi terdapat 128,5 juta infeksi baru akibat chlamydia trachomatis yang terjadi secara global antara dewasa berusia 15-49 tahun, dengan prevalensi global yaitu 4% untuk wanita dan 2,5% untuk pria. Infeksi chlamydia sendiri lebih sering dijumpai pada kalangan usia produktif, yaitu pada remaja perempuan berusia 15-19 tahun, diikuti oleh wanita muda berusia 20-24 tahun. Berikut ini adalah peta persebaran wabah oleh WHO pada tahun 2020, di mana dapat dilihat bahwa insiden penyakit menular seksual terparah terdapat di region Afrika, dengan estimasi 96 juta kasus. Sedangkan Indonesia sendiri berada di region Asia Tenggara dengan jumlah kasus lebih rendah, yaitu 60 juta kasus. Selanjutnya, morfologi dari Chlamydia trachomatis. Chlamydia merupakan bakteri intraseluler obligat yang memiliki dua tahap. Yang pertama, tahap infeksius yang disebut elementary body atau EB. Yang kedua, tahap reproduksi intrasitoplasma yang disebut RB atau reticulate body. Untuk strukturnya, chlamydia memiliki dinding sel yang menyerupai dinding sel bakteri gram negatif, namun dengan kandungan lipid yang relatif tinggi. Untuk struktur elementary body-nya memiliki diameter 0,3 mikrometer dan memiliki nukleot pada elektron, serta jumlah RNA dan DNA yang hampir sama. Untuk struktur reticulate body yang digunakan untuk reproduksi hanya memiliki diameter sekitar 0,5 hingga 1 mikrometer, tidak memiliki nukleot padat elektron, serta jumlah RNA-nya 4 kali lebih banyak daripada DNA. Lanjut ke bagian kultur dari Chlamydia trachomatis. Kultur Chlamydia trachomatis memakan banyak waktu, biaya, dan sulit dilakukan. Kulturnya menggunakan sel-sel MCCOI yang ditumbuhkan di lapisan tunggal di atas cover slip atau di dalam sel vial. Untuk inkubasinya pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius selama 2 hari. Kemudian secara karakteristik kulturnya, pada kultur sel MCCOI yang ditambahkan sikloheksimid dapat ditemukan badan inklusi sitoplasmik yang khas pada epitel hasil koloan konjungtiva yang dipoles dengan metode Giemsa. Nah, selain itu, pada kultur Chlamydia trachomatis hanya dapat berkembang di dalam sel eukariotik. Nah, dalam hal ini, Chlamydia memerlukan habitat intrasel karena nggak mampu mensintesis ATP-nya. Oleh karena itu, bakteri ini memiliki sifat intraseluler obligat. Kemudian struktur adigen terpentingnya ada. Struktur adigen yang terpenting dari Chlamydia trachomatis adalah Meyer outer membrane protein atau MOMP. Nah, yaitu protein polin yang dominan pada membran luar EB. Jadi MOMP ini berfungsi mengatur permeabilitas membran, memfasilitasi memfasilitasi adhesi ke sel inang, dan menjadi target utama respon imun karena imunogenitasnya tinggi. Nah, variasi pada domain variabel MOMP ini menentukan sel reservoir yang berkorelasi dengan tropisme jaringan dalam manifestasi klinis seperti telakoma, infeksi genital, atau nymphogranuloma venereum. Kemudian selain MOMP juga ada lipopolisakarida. Pada membran luar, lipopolisakarida ini berperan sebagai endotoksin yang memicu respon inflamasi melalui pengikatan reseptor TLR4. Nah, berbeda dengan lipopolisakarida bakteri gram negatif lainnya, lipopolisakarida Chlamydia trachomatis ini memiliki polisakarida intinya lebih pendek.
dan bersifat genus spesifik sehingga digunakan dalam uji serokologis untuk identifikasi. Berikut adalah patogenesis dari Chlamydia trachomatis. Pada 0-2 jam, Chlamydia trachomatis dalam bentuk EB menempel ke sel epitel lewat MOMP, OMCB, dan T3SS. Pada 2-4 jam, T3SS menyuntikkan TARP dan CT694 untuk endositosis EB. Pada 4-8 jam, EB berubah menjadi reticulate body atau RB, membentuk inklusi, mencuri ATP, dan memicu IL-8, neutrofil, serta sekresi mukus. Dari 8-72 jam, RB berkembang biak menghasilkan CPAF dan inclusion membrane protein. Ini menimbulkan keputihan, nyeri BAK atau mata merah. Pada 48-72 jam, RB berdiferensiasi kembali menjadi EB. Gejala bertambah berat seperti nyeri panggul, pembengkakan kelenjar, dan nanah. Pada 72-96 jam, sel pecah, EB menyebar dan menyebabkan demam ringan, perdarahan, dan nyeri saat berhubungan. Respon imun mulai hari ketiga dengan neutrofil dan IgA sekretory dan diperkuat oleh CD4+ TH1 pada hari ke-7, dan ini beresiko menyebabkan infeksi persisten. Nah, kemudian penyakit apa sih yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis? Biasanya infeksi ini seringkali terjadi secara asimptomatik, namun dapat menimbulkan komplikasi yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Manifestasi klinis dan penyakit yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis ini dibagi menjadi 3, yaitu ada manifestasi klinis pada wanita, pria, dan infeksi mata. Nah, manifestasi klinis pada wanita yaitu ada cervicitis, yaitu infeksi pada serviks yang seringkali terjadi secara asimptomatik. Namun jika bergejala, dapat muncul keputihan yang abnormal dan pendarahan. Kemudian yang kedua ada uretritis, yaitu peradangan uretra yang dapat menyebabkan dysuria dan frekuensi buang air kecil yang meningkat. Dan yang ketiga ada penyakit radang panggul atau PID, yaitu infeksi yang menyebar ke uterus, tuba falopi atau ovarium yang dapat menyebabkan nyeri perut bagian bawah, demam, dan nyeri saat berhubungan seksual. Dan yang keempat ada perihepatitis atau biasa disebut dengan sindrom Fitz-Curtis, yaitu peradangan pada kapsul hati yang dapat menyebabkan nyeri perut kanan atas. Nah, kemudian kita lanjut ke manifestasi klinis pada pria, yaitu ada uretritis, terus juga ada epididymitis, yaitu peradangan epididymis yang menyebabkan nyeri skrotum, pembengkakan, dan nyeri testis. Kemudian juga ada proktitis, yaitu peradangan rektum dengan gejala nyeri rektal, keluarnya lendir atau darah, dan tenesmus. Kemudian juga ada lymphogranuloma venerum, yaitu infeksi yang lebih sering terjadi pada pria dan juga biasanya ditandai dengan adanya ulkus genital yang pada awalnya tidak terasa nyeri serta dapat mengakibatkan limfadenopati inguinal. Nah, kemudian kita lanjut membahas tentang infeksi mata, yaitu ada trakoma. Biasanya infeksi ini terjadi kronis dan penyebab utamanya itu kebutaan. Nah, kemudian biasanya ini itu terjadi melalui kontak langsung ataupun lewat vomites, yaitu handuk ataupun pakaian. Kemudian juga ada konjungtivitis inklusi yang biasanya ini terjadi pada bayi baru lahir akibat infeksi saat persalinan dari ibu yang terinfeksi. Sekarang kita akan masuk ke bagian diagnosis. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendiagnosis infeksi dari Chlamydia trachomatis. Yang pertama, ada tes amplifikasi asam nukleat atau NAAT yang merupakan metode utama yang sangat akurat untuk mendeteksi infeksi dari Chlamydia dengan sensitivitas dan spesifisitas di atas 95%. Tes ini bekerja dengan mengidentifikasi materi genetik bakteri, baik DNA maupun RNA, dari sampel urin, swab serviks, uretra, atau rektum. Kemudian yang kedua ada kultur sel yang pernah dianggap sebagai standar emas, tetapi sekarang jarang digunakan karena keterbatasan yang signifikan serta memiliki sensitivitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan NAAT. Lalu yang ketiga ada tes serologi yang digunakan untuk mendeteksi antibodi IgG atau IgM terhadap Chlamydia, tetapi tidak ideal untuk infeksi akut. Metode ini sendiri lebih bermanfaat dalam mengevaluasi komplikasi jangka panjang seperti infertilitas atau juga lymphogranuloma venereum daripada diagnosis langsung. Selanjutnya, ada pemeriksaan mikroskopis dengan pewarnaan GIEMSA yang dapat mengidentifikasi badan inklusi khas dari Chlamydia pada kerokan konjungtiva. Dan yang terakhir ada point of care testing atau yang disingkat POCT.
yang menawarkan hasil cepat dengan mendeteksi antigen klamidia dalam waktu singkat. Tes ini sendiri sangat berguna di daerah terpencil yang memiliki akses laboratorium terbatas. Namun, sensitivitasnya lebih rendah jika dibandingkan dengan NAAT, sehingga dapat meningkatkan resiko hasil negatif yang palsu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana terapi dari infeksi klamidia. Ada beberapa tata laksana untuk klamidia berdasarkan kondisi infeksi, yaitu yang pertama, klamidia genital tanpa komplikasi, yaitu bisa menggunakan azitromisin 1000 mg secara oral sebagai dosis tunggal, atau yang kedua, doxycycline 100 mg secara oral 2 kali selama 7 hari, atau salah satu dari alternatif berikut, yaitu tetracycline 500 mg secara oral 4 kali sehari selama 7 hari, atau erythromycin 500 mg secara oral 2 kali sehari selama 7 hari, atau ofloxacin 200-400 mg secara oral 2 kali sehari selama 7 hari. Nah, untuk infeksi klamidia anorektal yaitu adalah doxycycline oral 100 mg 2 kali sehari selama 7 hari dibandingkan dengan azitromisin oral 1 gram sebagai dosis tunggal. Lalu untuk lymphogranuloma venerum, yang pertama pada orang dewasa dan remaja, rekomendasi dari WHO adalah doxycycline 100 mg secara oral 2 kali sehari selama 21 hari dibandingkan dengan azitromisin 1 gram secara oral seminggu selama 3 minggu. Yang kedua, bila terdapat kontraindikasi terhadap doxycycline, azitromisin harus menjadi pilihan terapi. Nah, untuk doxycycline tidak boleh digunakan pada kehamilan. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita mencegah dari infeksi ini. Yang pertama ada screening rutin. Infeksi klamidia trachomatis seringkali terjadi tanpa gejala atau asimptomatis, tapi jika tidak terdeteksi dan tidak diobati dapat menimbulkan masalah yang sangat banyak dan mengganggu kesehatan. Karena itu screening rutin sangat dianjurkan bagi kelompok-kelompok yang berisiko tinggi. Kelompok ini adalah wanita di bawah 25 tahun yang aktif secara seksual, wanita hamil, dan juga pria yang berhubungan seks dengan pria. Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada pasien, yaitu penting memberi edukasi kepada pasien tentang bahaya dari infeksi klamidia dan pentingnya menjalani tes yang mana. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pasien yang memiliki potensi tinggi menular untuk bisa menghindari sebab-sebabnya. Yang ketiga adalah menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi, ya pastinya menggunakan dengan benar dan juga tidak berganti-ganti pasangan. Nah, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai klamidia trachomatis. Infeksi klamidia trachomatis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akan tetapi, kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini masih sangat terbatas. Maka dari itu, kita perlu paham tentang penyakit ini agar kita dapat mengurangi resiko terinfeksi akibat dari klamidia trachomatis, serta kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekian dari video kami dan sampai jumpa kembali. Dadah.